ini ada isu yang mulai ramai lagi Hmm. soal penundaan pemilu. Iya. Nah, ini bagaimana? Pemilu kita pasti nggak sih? Ya justru pemilu kita akhirnya nggak pasti gara-gara itu. Mm-mm. Gara-gara isu itu nggak pernah tutup buku. Mm-mm. Dan saya yakin bulan Februari, bulan Maret ini percobaan terakhir untuk penundaan pemilu atau ya percobaan terakhir untuk penundaan pemilu. Artinya penundaan untuk melihat apakah pemilu ini bisa berlanjut atau tidak? Bisa ditunda atau tidak. Oh, kalau Kalau menurut saya tuh keinginan untuk menunda itu besar sekali. Mm-mm. Ya mungkin kalau ke publik kan ada bahasa-bahasa yang diperhalus lah. Tapi kalau kita duduk-duduk ngopi-ngopi itu kan kelihatan sekali lah. Agenda-agenda untuk ke sana itu kelihatan sekali. Bahkan saya mendengar 26 Februari ini akan ada deklarasi itu. Kepala desa mau tunda, mendukung penundaan pemilu. Jadi buat saya usaha ini masih ada. Usaha ini masih ada. Nah, selama usaha ini masih ada, tentu ada ketidakpastian untuk pemilu tahun 2024. Nah, sekarang kita lihat ya, kira-kira apa sih tujuan penundaan pemilu ini? Kalau tujuan untuk bahan komunikasinya bisa apa saja, bisa kita menghadapi resesi lah, bisa ada pembangunan yang masih harus dilanjutkan lah, bisa karena kita sekarang kebetulan dipimpin oleh pemimpin yang baik sehingga harus dilanjutkan lah. Itu kan alasan-alasan yang dibuat ke publik. Tapi kalau menurut saya kan, ya ini kan menimpa hampir semua orang yang mau turun, Bang, yang mau berakhir masa jabatannya, Bang. Godaan-godaan ini kan godaan yang akan menimpa hampir semua orang yang mau selesai masa jabatannya. Jadi selalu akan ada yang mengompori, selalu ada yang membujuk, bikin settingan, mau mengusahakan supaya ini. Terutama juga dari kalangan pengusaha-pengusaha besar. Pengusaha-pengusaha besar itu kan, para oligark itu kan juga nggak ingin aksesnya ganti akses lagi, Bang. Akses yang sekarang sudah ada, Udah nyaman aksesnya masa ganti akses lagi kan gitu. Jalur sekarang sudah pas, ini nanti ganti jalur lagi, mulai dari nol lagi, ganti lagi jalurnya kan gitu. Jadi yang menurut saya itu banyak pihak yang punya keinginan untuk itu. Ganti broker lagi. Ganti broker lagi, ganti apa. Jadi menurut saya ini tuh apa? Tapi ini tuh too much. Ini tuh sudah melampaui sesuatu yang dianggap wajar lah. Kalau kita sudah bersepakat kita sistemnya demokrasi, pemilu regulernya sekali 5 tahun, kemudian apa? Kemudian masa jabatan maksimal itu 2 periode, sudah itu. Karena kalau itu coba diotak-atik, takutnya kan yang bergejolak ini bukan cuma elit nanti. Di tingkat bawahnya gimana? Kan pemilu itu pesta masyarakat, Bang. Pesta seluruh rakyat, Bang. Daya beli kita naik semua loh, Bang. Nggak cuma konsultan politik yang daya belinya naik, Bang, tapi seluruh masyarakat tuh naik daya belinya. Dan kita belum pernah ada historis bahwa kita tunda pemilu kan? Kita mempercepat pernah. Kalau tunda zaman Orde Baru aja, Bang. Tahun 71 kan tuh ditunda itu, Bang. Tahun 77 ditunda juga itu, Bang. Ada histori penundaan itu ada. Cuman kan kalau zaman-zaman itu mungkin zaman masih bergolak, Bang. Sekarang kan zaman nggak bergolak. Karena periode 66 ya kan? Iya, zaman masih bergolak. Ekonomi juga benar, pada faktanya ekonomi nggak bagus pada waktu itu. Kita akhirnya pemilu 71 geser 73 ya? Pemilu yang harusnya 69 kan jadi 71. Yang harusnya 76 jadi 77. Kan 71 ke 5 tahun kan harusnya jadi 76. 76 pindah ke 77. Parlemennya 78 terbentuk. Parlemennya 78 terbentuk. Jadi menurut saya kalau sekarang kan nggak ada alasan untuk itu. Benar-benar nggak ada alasan untuk itu menurut saya. Jadi lebih kepada kekhawatiran. Memperpanjang aja, Bang, ingin memperpanjang kekuasaan aja. Itu manusiawi memperpanjang kekuasaan itu, tapi manusiawi juga orang-orang yang lain nggak mau itu gitu. Karena kan kita butuh pergantian kekuasaan, kita butuh sirkulasi elit gitu. Jadi kalau supaya ini suksesinya berjalan damai terus, itu jangan diotak-atik lagi. Karena kalau itu diotak-atik lagi, menurut saya nanti kita bisa balik ke zaman yang lebih buruk daripada yang kita bayangkan. Misalnya gini, chaos misalnya. Walaupun misalnya ada yang bisa datang ke Pak Jokowi, Pak kita ajak jamin aman Pak, kita jamin ini. Enggak lah, begitu ada hal fundamental, hal prinsipil yang diotak-atik itu, ancaman chaos itu besar. Begitu ada ancaman chaos besar, kita diambil alih oleh orang bersenjata, Pak. Dan gitu.
semua kekalahan itu selalu atas dasar keyakinan. Nah itu. Iya kan? Gitu. Yakin menang, tahu-tahu kalah. Sama orang baik yang ahli bawa mobil kan, dia yakin gak Ngebut ketabrak, dia. ngebut dia, Ngebut dia nabrak tabrakan. akhirnya. Jadi itulah. Jadi Kehati-hatian tuh ya, penting. kegagalan itu lebih banyak dari Jadi ketika sudah sampai dari di proses keyakinan. ini, kemampuan untuk menahan diri, untuk tidak melampaui batas itu di atas segalanya. Ya. Karena kalau kita ngerasa semuanya bisa kita terabas nih, bisa kita jinakkan semua, bisa kita kondisikan semua. Begitu chaos kita diambil alih oleh orang yang bersenjata. Itu udah hukum alam aja. Begitu keadaan tidak normal, apalagi ada kita diambil. kepentingan asing masuk di dalamnya, itu lebih parah lagi. Lebih lagi gitu. Jadi menurut saya jangan membuka sebuah kotak yang ketika dibuka tuh isinya gas metan semua, Bang. Kalau kata nenek saya, na'udzubillah min zalik. Nah, itu udah benar itu, Bang. Jangan sampai terjadi itu. Jangan sampai terjadi itu. Kita berlindung supaya itu tidak terjadi itu.